Soeharto sudah jadi pahlawan. Saya yakin Jokowi nanti juga akan pasti pahlawan juga. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Disclaimer, itu tadi bukan clickbait. Dan memang saya ramalkan Jokowi akan jadi pahlawan nasional. Catat tanggal mainnya, simpan ramalan ini. Untuk Pak Soeharto yang diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional oleh Pak Prabowo di tanggal 10 Iya, kemarin, hari pahlawan. di Hari Pahlawan tanggal 10 kemarin, sempat menuai banyak pro kontra juga ya. Karena ya seperti yang kita tahu ya, di masa pemerintahan Pak Soeharto banyak melakukan perubahan, tapi banyak juga mungkin kekurangannya di banyak mata masyarakat Indonesia. Tapi yang menariknya adalah Pak Jokowi salah satu orang yang diduga atau mungkin diarahkan oleh para pembenci Jokowi ini mendukung Pak Soeharto ini mendapatkan gelar pahlawan, dan digadang-gadang Pak Jokowi juga ingin mendapatkan gelar pahlawan itu, makanya dia mendukung nih Pak Gus Dur sama Pak Soeharto juga diberikan gelar pahlawan. Menurut Mas Darko seperti apa? Pak Jokowi itu sebenarnya nggak pernah mengatakan kalau mendukung. Dan mungkin ini akan sesuai dengan statement saya. Artinya apa? Saya tidak mendukung, tapi saya tidak menentang. Kalau ditanya saya setuju atau tidak, saya sih nggak setuju, lebih ke tidak setuju. Tapi sampai harus menentang dan seperti sekarang ini, saya sih nggak juga. Kenapa seperti itu? Karena setiap tindakan ini memiliki banyak tujuan. Dan saya melihat bahwa tujuan dilakukannya ini sepertinya akan lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Mengapa seperti itu? Karena Pak Prabowo ini ingin melakukan rekonsiliasi yang sebesar-besarnya. Pak Jokowi kan pernah melakukan untuk orang-orang yang dituduh PKI ya, waktu itu. Pernah yang dimaafkan ke anak cucunya atau apa. Maaf kalau saya salah, tapi coba dicari tahu. Artinya, apapun yang terjadi di masa lalu ini sepertinya ingin dijadikan sebagai sebuah hal yang terjadi di masa lalu. Dan marilah kita berfokus pada hal-hal yang positif, dan ini yang akan kita nanti ceritakan dan wariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Dan ini adalah satu hal yang sepertinya ya dirasa perlu untuk dilakukan karena hal positif inilah yang ingin dikenang dan agar dilakukan, dibandingkan hal negatif yang jika diceritakan ini akan menjadikan mungkin satu hal yang buruk yang mungkin akan kita ingat lagi. Dan apapun itu, apa yang dilakukan oleh Pak Harto di zaman itu adalah sesuatu yang ya mungkin konteksnya saat itu diperlukan, atau ya sebagai seorang pemimpin kita setuju tidak setuju, ya memang beliau akhirnya melakukan banyak hal. Banyak yang tidak terpuji, tapi banyak yang juga terpuji. Meskipun mengangkat pahlawan, ini saya tidak, kalau saya bilang itu, saya lebih pilih untuk beliau ini tidak diangkat. Tapi saat itu diangkat, dan jika ini tujuannya lebih banyak, ya saya akan mempersilahkan ini untuk dilakukan oleh lamri kita, si pemimpin kita ini tadi. Tapi banyak juga yang itu termasuk bahwasanya menduga Pak Jokowi ini mendukung ya karena memang Pak Jokowi juga ingin diberikan gelar pahlawan. Memang arahnya ke sana, betul. Pak Jokowi sekali lagi nggak terlihat mendukung ya kalau buat saya. Tapi apakah dia menginginkan? Saya pikir enggak. Tapi dia pasti akan dijadikan pahlawan. Mengapa seperti itu? Karena saya melihat bahwa Pak Prabowo ini ingin menjadikan seluruh presiden yang sudah meninggal. Saya nggak ngomong mantan karena memang sejatinya nggak ada mantan ya. Itu akan dijadikan pahlawan. Maka Bu Mega itu akan jadi pahlawan. Pak SBY pun akan jadi pahlawan saat mereka sudah wafat nanti. Jadi sepertinya itu yang ingin disampaikan agar seluruh manusia yang ada di Indonesia ini akan mengingat jasa baik mereka. Dan kalau kita bicara sesuatu yang buruk yang nggak bisa di-compare ya, bahwa apa yang dilakukan Pak Harto memang saat itu banyak yang sangat kontroversial. Bahkan Pak Prabowo pun merupakan korban dari apa yang ya dilakukan oleh Pak Harto saat itu. Maka kita sebenarnya bisa katakan itu sesuatu yang sangat politikal, dan kalaupun ternyata dia dianggap melanggar hak asasi manusia dan sebagainya, itu sesuatu yang juga harus dibuktikan. Tapi secara politik juga, pemerintah menentukan seperti itu. Kita tidak bisa menghalangi. Jadi ya saya memang lebih menunggu akan apa manfaat yang bisa kita dapatkan saat menentukan beliau ini menjadi seorang pahlawan. Kalau memang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto dan juga Gus Dur, anggap aja karena waktunya bertepatan berbarengan dan ingin membawa bangsa ini ke arah rekonsiliasi, tapi kan sepertinya kita tahu ya, maksudnya akan ada satu eyang yang juga bete kayaknya sama pengukuhan Pak Harto jadi pahlawan nasional. Kita tahu bahwa dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara nggak bisa
menyenangkan semua orang. Bahkan kalau seandainya dilakukan sebuah survei dan kita memang mengaku negara demokrasi, saya sangat yakin akan lebih banyak orang yang setuju Pak Harto ini diangkat jadi pahlawan. Saya mungkin bukan salah satunya, tapi jika itu dilakukan akan ada hal seperti itu. Dan kemungkinan itu sangat besar. Maka saya ingin katakan bahwa nggak akan bisa membuat semua orang senang. Tapi dengan melakukan semua ini, saya yakin tujuan Pak Prabowo ini lebih besar daripada itu. Dan kita tahu sebenarnya Pak Harto dan keluarga Cendana ini sangatlah masih kaya raya. Pak Prabowo itu menginginkan dukungan juga. Bukan untuk dirinya, tapi untuk membangun Indonesia ini ke depannya. Dan saya kira dengan hal yang dilakukan, sepertinya ada sebuah barter-barter yang akan terjadi, yang itu akan menguntungkan masyarakat Indonesia. Berarti kalau arahnya barter-barter ini dari pengaruh keluarga Cendana kepada pemerintahan yang sekarang, itu maksudnya apa? Seperti apa, Mas Darko? Saya tadi barusan melihat daftar orang Jawa yang terkaya. Nah, di dalamnya itu ada 2 putra dan putri Pak Harto. 3, Mas Tommy, Pak Bambang, sama Bu Tutut. Itu ada di situ. Bahkan mereka ini lebih kaya daripada Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Prabowo ini sepertinya memang memiliki sebuah misi. Dan marilah kita dukung misinya ini tadi. Apapun yang akan dilakukan, saya pikir ya nggak akan membuat semua orang senang. Tapi paling tidak kita tunggu apa yang akan terjadi. Saya masih percaya dengan presiden saya. Tapi kalau jika memang nantinya Pak Jokowi juga diberikan gelar pahlawan nasional, apa nggak itu juga akan menuai pro kontra yang lebih luas lagi? Oh, kalau saya malah lebih setuju Pak Jokowi diberikan gelar pahlawan nasional, karena banyak hal yang nggak berani dilakukan oleh presiden sebelumnya. Ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau dikatakan bahwa misalkan semua presiden di Indonesia ini endingnya akan menjadi pahlawan jika dia tidak melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar, saya sih setuju. Ini karena mereka semua pasti memiliki andil, seperti kata Pak Jokowi, memiliki sebuah porsi, sebuah kafling dalam pembangunan Nusantara ini tadi. Walaupun ya misalkan Gus Dur yang memerintahnya cuma sebentar, dan kalau kita lihat apa yang ditinggalkannya ini nggak sebanyak presiden-presiden yang lain, Pak Habibie sekalipun. Jadi saya pikir semuanya akan dijadikan pahlawan. Dengan pengukuhan Pak Harto ini menjadi pahlawan nasional, banyak yang bertanya-tanya juga apakah memang ini masih ada hubungannya, maksudnya karena kita tahu ya Pak Prabowo juga cukup dekat dengan ya keluarga Cendana, maksudnya karena ada kedekatan, ada kedekatan kah atau gimana? Lebih kepada political effort agar ya tadi itu. Saya yakin sekali masih banyak gono gini lah antara Republik ini dengan putra-putri Cendana ini tadi yang sepertinya akan bisa diselesaikan. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah bargaining position agar Pak Prabowo bisa mendealing atau memberikan sebuah transaksional politik yang akan positif dengan anak-anak mendiang Pak Harto dan Ibu Tini ini tadi. Kita tahu mereka masih menguasai banyak lahan, memegang banyak sekali kekayaan. Dengan ini saya pikir akan menjadi sesuatu yang positif di kedepannya. Jadi kalau ditanya, nggak ada hal yang akan menghubungkan secara langsung selain ya yang dijadikan pahlawan ini adalah kakek dari anaknya, si Mas Didit. Tapi banyak juga netizen yang menilai kayak seolah-olah jadinya dosa-dosa Pak Harto ini dihapuskan dengan pengukuhan sebagai pahlawan nasional ini. Itu tidak bisa dihindarkan dan ya itu sesuatu yang sangat disayangkan terjadi. Tapi ya tadi itu ini nggak akan bisa membuat semua orang senang. Karena selalu saya katakan di banyak konten saya bahwa ini adalah sebuah kepemimpinan di satu era yang nggak gampang. Satu era yang sulit. Satu kondisi yang sangat ekstrim. So, extreme condition needs extreme action. Jadi, nggak bisa kita gunakan cara berpikir, cara bernalar, dan juga beretika di saat yang tenang atau saat damai. Banyak juga yang bahasanya bertanya-tanya kenapa pada akhirnya, maksudnya di zaman Pak Prabowo ini baru dikukuhkan jadi pahlawan nasional Pak Harto ini, karena sebelum-sebelumnya sebenarnya katanya memang sudah ada wacana dari zaman Pak Jokowi pun sudah ada wacana Pak Harto ini untuk dijadikan pahlawan nasional. Ya Bu Mega apa mau? Lah ini jelas. Kalau kita ingat peristiwa 27 Juli ya. Saya ingat karena hari pernikahan saya pas banget sama hari itu tadi. Tapi nggak beda-beda tahun, itu tahun 96. Ini juga sesuatu yang diduga, ini dilakukan oleh Pak Harto saat itu untuk menghancurkan PDI yang dipimpin oleh si Bu Mega ini tadi. Nah, ini satu perseteruan politik yang memang kita tahu juga bahwa ya sekarang sudah jadi rahasia umum kalau Pak Karno saat itu dijatuhkan oleh Pak Harto yang di backup oleh CIA, ya konon seperti itu. Sehingga kalau saya akan katakan saat itu sulit ya, ini sesuatu yang nggak usah sebuah rocket science ya. Ini kita tahu Bu Mega memang pasti. Dan sekarang pun, termasuk yang lantang, itu adalah Bu Mega dan suruh-suruhnya. Guntur Romli dan yang lain-lain yang kerap dan acap melakukan itu.
Jadi kalau saya pikir sih ya ini satu hal yang ya, political things. Nah cuman yang paling suwe ya pasti Tempo, karena Tempo dulu di bredel sama Pak Harto, sekarang pun juga dia pasti paling keras. Karena ya Pak Gunawan Muhammad masih ada. Itu seperti itu. Maksudnya dengan langkah politik ini, maksudnya ya pasti Pak Prabowo atau mungkin presiden kita sekarang ini mencoba untuk mengambil langkah yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu kali ya maksudnya. Ya. Tapi di satu sisi juga kita tahu misalnya langkah politik ini akan menjauhkan PDIP dari si Pak Prabowo, juga akan makin sulit nih Kita akan bahas merangkulnya. itu di konten yang berikutnya. Tapi saya juga merasa bahwa ini kayak mendayung dua pulau terlampaui. Ini juga ingin melihat bahwa nih loh, kalau lu nggak mau juga bareng sama kita akan jalan terus. Bisa saja saat itu kalau Bu Mega menerima shake hand dari Pak Prabowo, bisa saja Pak Harto nggak dijadikan pahlawan. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Politik adalah politik. Kita nggak bisa kaitkan ini dengan hal yang lain, kecuali kalian sangat naif dan mencoba untuk melihat ini dengan cara teman-teman di Dirty Vote dan yang lain-lain. Atau sekalian ikut gila kayak Rocky Gerung seperti itu. Jadi kalau saya pikir lemesin aja, just enjoy the show. Apakah kalian setuju? Apakah kalian tidak setuju? Ataukah kalian memiliki pendapat sendiri? Tuliskan di bawah sini. Terima kasih telah menonton hingga akhir ini dan silahkan subscribe jika kalian menyukai cara berpikir, cara pandang, dan upaya saya untuk menghindarkan Indonesia dari algoritma yang membelah, mempolarisasi, dan membuat negara kita terpecah. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.